Lalu yang ketiga yaitu adalah wal amilina 'alaiha, yaitu adalah amil zakat atau orang yang mendistribusikan zakat, orang yang menghitung zakat, orang yang mengumpulkan zakat, dan orang yang menimbang harta zakat. Itu yang dikatakan amil 'alaiha wal amilina 'alaiha. Atau yang sering kita temukan di daerah-daerah sekitar kita, itu kita lebih gampangnya lagi menyebut wal amilina 'alaiha itu disebut sebagai panitia zakat yang ada di masjid-masjid gitu. Kemudian yang keempat yaitu adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Itu adalah orang-orang yang hatinya diluluhkan, orang-orang yang hatinya hatinya niku agar dia luluh terhadap Islam, agar dia tertarik kepada Islam. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin disebutkan al mu'allafatu qulubuhum itu siapa? Yaitu yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang mu'allaf. Dan dari mu'allafatu qulubuhum juga kita sering menyebut orang non-muslim ketika masuk Islam dengan sebutan mu'allaf. Itu adalah orang yang diluluhkan, orang yang ditarik hatinya, orang yang diiming-imingi hatinya supaya imannya kuat. Itu adalah yang pertama orang masuk Islam, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, mustahiquz zakat yang kelima yaitu adalah ar-riqab. Ar-riqab atau yang sering kita artikan di bahasa pondok pesantren itu adalah budak, ya kan, budak. Namun ini nggak perlu kita bahas lah tentunya, karena ya hampir tidak ada budak sekarang. Hampir tidak ada budak sekarang. Yang mungkin kalau kita sekarang mengenalnya itu pembantu. Kalau pembantu atau pembantu rumah tangga itu masih ada bayarnya, masih ada gajinya. Tapi kalau budak itu lebih hina lagi, karena di budak itu diperjualbelikan dan tidak digaji sama sekali, hanya diberi makan saja. Kemudian mustahiquz zakat yang selanjutnya atau yang keenam yaitu adalah al-gharimina. Al-gharimina. Siapa itu al-gharimina? Kalau kita artikan secara secara manual atau secara gampangnya saja, al-gharimina itu adalah orang-orang yang berhutang. Jadi orang-orang kalau di situ mempunyai hutang maka juga dia berhak menerima zakat. Namun ketika kita membahas lebih rinci lagi siapa itu orang yang berhutang, maka nanti kita mengenal yang namanya orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan digunakan untuk hal-hal yang tentunya ketaatan gitu, atau untuk hal-hal yang mubah, tidak untuk kemaksiatan. Ketika ada orang di situ meminjam uang 500.000 semisal. Ada orang meminjam uang 500.000 sama temennya, tapi digunakan untuk depo slot. Nah, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan al-gharimina yang berhak mendapatkan zakat. Itu sekelumit tentang al-gharimina. Wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kemudian mustahiquz zakat yang selanjutnya itu adalah fi sabilillah dan ibnu sabil. Fi sabilillah ini kalau kita perdalam lagi maknanya atau makna yang ulama dahulu mengartikan yaitu adalah orang yang jihad di jalannya Allah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini kan banyak sekali kan. Kalau di zaman dulu mungkin hanya perang saja, namun di zaman sekarang ini kan banyak orang yang berdakwah, orang yang di situ menjadi donatur pondok-pondok pesantren, donatur masjid, itu juga bisa dikatakan fi sabilillah. Kemudian ibnu sabil yaitu cara gampangin ibnu sabil niku adalah orang yang sedang bepergian dan dia tidak memiliki uang saku yang mencukupi untuk hari tersebut. Berarti orang tersebut bisa dikatakan ibnu sabil dan berhak mendapatkan zakat fitrah. Niku sekilas tentang orang-orang yang menerima zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, saat kita membahas zakat, pasti kita juga akan menemukan hikmah dari zakat tersebut atau tujuan dari zakat tersebut. Apa itu tujuan zakat? Yang pertama yaitu adalah kita melakukan zakat sebagai bentuk syukur kita kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu al-badaniyah syukrun li ni'matil badan. Wal ibadatu al-maliyah syukrun li ni'matil mal. Ibadah kita yang berupa sholat, yang berupa haji, yang berupa puasa itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat badan sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kita yang berupa zakat itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan kelebihan harta, begitu. Itu salah satu hikmah dari puasa yaitu adalah syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
hikmah atau tujuan puasa yang kedua yaitu adalah menjauhkan kita dari yang namanya sifat bakhil, sifat pelit. Karena hubbus syai' la yanqati'u illa bimufaraqatihi, ya kan. Ketika kita mencintai sesuatu, itu cinta itu tidak akan berhenti kecuali ketika kita berpisah dengan sesuatu tersebut. Maka orang-orang yang kok di situ hubbud dunya, cinta dunia, agar dia tidak mencintai dunianya lagi, berarti dia harus dipisahkan dengan dunianya. Orang yang terlalu cinta hartanya, maka dia harus menyisihkan hartanya untuk zakat agar tidak terlalu cinta kepada harta. Karena kalau kita terlalu mencintai harta, maka ujung-ujungnya kemungkinan besar kita akan mengenal atau merasakan yang namanya sifat pelit. Nah, melalui zakat ini marilah kita melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, hati yang terbuka. Dengan keikhlasan kita, semoga kita juga terjauh dari yang namanya sifat-sifat bakhil atau sifat-sifat yang kurang terpuji. Kurang lebihnya minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.